semuanya, balik lagi di Spec Talks, Let the Voice Roar into the World. Hari ini kita kedatangan narasumber kita yang pastinya semua udah kenal lah ya. Halo Biel. Halo semuanya. Apa kabar nih? Kabar baik. Gimana nih Sadai kabarnya? Baik dong. Kali ini kita mau podcast ini mau bahas apa sih, Day? Kan kemarin dikasih tahu di WhatsApp. Ah, masa sih? Iya. Kemarin, aduh sorry banget, kemarin aku nggak ngecek WA karena kan abis PAT tuh. Aku pengennya off dulu dari HP nih gitu kan. Gimana PAT-nya? Bisa? Ya, seperti yang kalian tahu lah ya. Gimana PAT-nya? Ya. Ada susah, ada gampang ya kan ya? Iya, kelihatan sih dari kantong matanya. Kenapa tuh kantong matanya? Seger banget. Oh, seger banget ya? Nah, Biel nih kan kita ini masih di masa remaja ya. Kan pasti sifatnya itu masih belum dewasa, terus masih melakukan hal-hal yang tidak wajar lah. Pasti di luar sana itu banyak teman-teman kita yang ngalamin namanya pembulian. Menurut Biel tuh gimana? Pembulian ya? Yang aku lihat sih jarang ya deh ya, karena kan yang kita langsung lihat itu kan lebih banyak kayak biasa-biasa aja gitu kan ya. Mungkin di belakangnya banyak kali ya. Kalau saya sendiri gimana? Pernah ngalamin? Puji Tuhan gak pernah sih ngalamin namanya pembulian. Ngeliat pernah, tapi ngalamin gak. Nah terus Bill pernah ngeliat? Pernah. Dulu temen aku. Gimana ceritanya? Jadi waktu pas aku naik ke jenjang berikutnya, itu kan aku masuk sekolah baru ya. Nah pas di itu ada temen aku, dia orang baru juga di sekolah itu kan. Terus jadi teman ini punya circle kayak gitu kan, punya circle. Nah si orang ini tuh pengen masuk ke circle ini, cuman si teman ini karena ngerasa aneh, si orang ini kok gayanya tuh gimana gitu, agak aneh, kayak menyendiri, kayak ya pokoknya aneh lah, pokoknya aneh gitu lah ya. Akhirnya tiba-tiba aku dapat kabar bahwa dia dibully gara-gara gaya lu aneh banget sih gitu kan katanya. Gimana terus singkat cerita itu kasus itu ketahuan lah sama Wakasis dan tim OSIS. Kalau nggak salah dia juga cerita sama guru. Akhirnya diproses selama 1 minggu. Nah selama 1 minggu itu setiap harinya si orang ini tuh dipanggil ke ruang BK dan ruang kasis buat menjelaskan masalahnya apa gitu kan ya. Nah itu kan ganggu banget ya pas pelajaran kan ya, ganggu banget itu kan. Terus singkat cerita di hari ke-6 apa hari ke-7 gitu, semua dikumpulin, orang tuanya dateng, terus ada Wakasis, ada kepala sekolah, ada dia, ada si pembulinya itu datang ke ruangan, dan akhirnya mereka bisa damai sih untungnya. Cuman jadi akhirnya si teman ini awkward sama dia, jadi nggak mau, jadi kesannya tuh nggak mau temenan lagi sama dia karena dia ngadu cepu gitu. Tapi bagus dong ya, kan langsung diproses gitu, kayak jadi masalah langsung selesai ya kan? Kan itu kan temennya Biel sebagai temannya dia ngelihat dia dibully tuh perasaannya gimana? Kecewa sih ya, karena kan ya gimana ya, kita tuh di sekolah baru tuh pengen ketemu teman-teman baru gitu kan. Cuman ya karena dia nggak bisa beradaptasi, mungkin beradaptasinya dibuat si orang ini aneh gitu kan ya. Ya jadi mau gimana lagi gitu. Kan ada tuh ya beberapa orang yang ngelihat nih dia dibully, itu dibully gitu kan, tapi itu dia takut buat ngasih tahu ke orang di sekitarnya dia kalau dia tuh dibully ataupun ngebela si korbannya ini. Itu menurut Biel gimana? Sebenarnya sih dia nggak usah takut ya, karena kan ya emang niat dia baik gitu kan ya, buat nolong ya. Cuman memang kalau mau nolong orang itu tetap harus siapin mental juga kan ya. Karena kan kalau misalnya dia nggak kuat mental, malah dia yang kena ketika mereka pisahin kan. Kadang kan ada debat, mungkin kena si pemisahnya itu kan, kayak siapa lu gitu kan, kok tiba-tiba misahin gitu kan ya. Terus misalnya emang dia nggak bisa mecahin sendiri, dia bisa minta bantuan sama orang-orang terdekatnya atau temennya, bantuin gue dong buat pisahin kayak gitu kan ya. Nah misalnya lagi dia kayak takut atau gimana, dia bisa minta tolong ke teman-teman OSIS. Keren banget dong OSISnya ya. Buat teman-teman di luar sana yang ngelihat temennya dibully gitu kan, terus takut buat ngasih tahu, kalian bisa kasih tahu orang di sekitar ataupun OSIS. Bener banget. Nah kalau Sadai sendiri gimana? Pernah ngalamin dibully atau ngeliat orang dibully? Nggak pernah sih ngalamin dibully, tapi kalau ngelihat temen dibully itu pernah. Tapi dan itu masuknya ke sosial media, cyberbullying. Itu tuh dia pakai fake account, terus ngechat temen aku itu kayak kamu tuh gini gitu. Itu sih. Terus apa tindakannya Sadai ini? Ya, ngeliat gitu.
Aku sih cuma nyuruh dia sabar aja kan ya. Terus kalau bisa tuh akun Instagram kalian atau sosial media kalian yang lain itu di-private buat mengurangi tindakan-tindakan kayak gitu. Ini gimana? Di belakang kamera ada yang punya akun second? Oh, ada. Nggak dibuat aneh-aneh kan akun secondnya? Oh, mantap. Dia punya nggak akun second? Punya. Tapi aku biasanya di akun second buat bikin video. Kan aku suka main musik ya. Iya. Aku biasa ngepost di situ sih. Oh, keren dong. Iya. Nih, ngomong-ngomong soal cyberbullying, kan bullying itu ada banyak macamnya ya, kayak bullying secara fisik, secara verbal. Nah, itu menurut dia lebih parahan cyberbullying atau bullying yang lain? Kalau masalah bullying sih sama-sama parah lah ya. Yang satu kalau misalnya fisik ya yang melukai orang tersebut gitu kan ya. Nah kalau misalnya cyberbullying lebih ke arah mental yang kena gitu kan ya. Namanya juga dibully lewat media sosial yang nggak tahu orangnya siapa kayak gitu kan. Tapi kan kalau misalnya nih, ini kan dia punya akun media sosial, terus dia sering foto atau mungkin dia kayak upload bakat-bakatnya dia gitu. Tapi ada orang yang kayak komentar di postingan itu. Padahal kan itu akunnya dia sendiri kan ya. Kenapa ada orang yang bisa berpikiran buat komentar yang jahat postingannya dia? Kalau itu sih kayaknya yang salah satunya ada rasa iri hati ya, atau bahkan ada rasa dendam sama orang itu. Dia pernah gini-giniin aku nih, jadi dia mungkin ngebalisnya lewat media sosial dan menggunakan akun second account Instagram itu. Gitu Dai. Itu sebenarnya kalau posting-posting kayak gitu sih ya terserah dia kan ya. Juga akun media sosial dia ya terserah dia mau mengekspresikan diri dia kayak gimana sebenarnya kayak gitu. Kalau menurut Biel cara mengurangi ataupun mencegah terjadinya cyberbullying terhadap diri kita sendiri itu gimana? Pertama sih kesadaran diri dia dulu ya pertama ya. Apa untungnya buat dia ngebully si orang itu kan ya? Iya benar. Terus apa ya? Yang gue kepikiran sih gitu ya. Oh jadi gitu. Ya kita pokoknya harus menghargai terus menghormati orang lah. Karena itu akun sosial medianya dia sendiri, jadi kita harusnya ngebebasin dia mau ngupload. Iyalah, betul banget. Iya. Jadi kesimpulannya teman-teman, kita itu nggak boleh ngerebut hak orang karena kita sebagai anak Tuhan itu bukan perilaku yang baik dan ya gitu. Jadi jangan lupa juga buat menyebarkan kebenaran dan keadilan. Sebarin kebaikan. Ya deh, thank you banget Biel buat waktunya. Sama-sama. Buat teman-teman sana, don't forget to watch part 2 karena video kita nanti nggak akan kalah seru dari hari ini. Thank you. Nonton.